Upah Ya, lah, upah ya, keringat. keringatnya gitu ya. Uang Nanti capek. ya, itu kan bisa diambilkan dari dana yang lain. Gitu kan. Oh, jangan dari dana zakatnya. Iya, kalau kalau saya lebih apa ya, meskipun ada yang praktekan gitu ya. Ya, kalau zakat mal itu kan jelas kan. Amilnya, Ya, Amilnya kemudian dapat. amilnya amilnya jelas gitu ya. jelas. Nah, kalau zakat fitrah ini kalau saya lebih baik diambilkan dari dana yang lain kayak infak masjid. Wakaf Ya, yang lain. Bentar lagi mau lebaran nih, Ustadz Muhajir. Ya. Waduh, antum udah siap jadi mustahik atau muzaki nih? Memang bisa milih, Us. Ah, itu dia. Kita tanya aja kepada Ustadz Mukhlis. Beliau Ya. memang ahli soal perzakatan. Mantap, luar biasa. Silakan Ustadz, ada yang mau pertanyakan? Ya, Ustaz, sebelum kita lebih dalam masuk ke zakat fitri atau zakat fitrah, sebenarnya yang dimaksud zakat fitrah atau zakat fitri itu, penyebutannya yang benar yang mana sih ini? Ah, itu. Zakat fitri atau zakat fitrah, dan pahamnya kira-kira seperti apa pengertiannya itu? Ya, zakat fitrah atau zakat fitri ini adalah salah satu jenis zakat selain kita mengenal biasanya namanya zakat mal kan, zakat harta gitu. Nah, untuk penyebutannya tarjih itu lebih milih zakat fitri. Zakat fitri, oke. Ya, sering orang itu memaknai fitri di sini dengan fitrah, Ya. gitu kan? Tapi sebetulnya ini kaitannya dengan fitor, gitu ya. Fitor itu berbuka. Oke. Berarti zakat fitrah ini zakat yang dilakukan orang yang ketika sudah mau menyelesaikan puasa Ramadan dengan dibolehkannya untuk berbuka, makan kembali setelah hari-hari di bulan Ramadan dilarang untuk makan. Tapi kalau kita nyebut zakat fitrah, itu benar nggak? Ya, agak apa ya, kalau konteksnya itu agak jauh, tapi ada kedekatan kata aja. Iya. Padahal fitrah, sering kali orang menerangkan tentang fitrah itu kembali suci. Ya, Padahal Idul Fitri itu ya kembali makan ya, bukan kembali iya, suci. itu yang apa namanya sering salah kita menggunakan istilah. Itu ketika salah satunya ini, ya Idul Fitri, kemudian apa namanya zakat fitrah, harusnya zakat fitri gitu kan. Ya karena maknya di situ sebenarnya bukan kita kembali ke suci lagi gitu ya. Sesuai fitrah kita kan manusia kan suci gitu ya. Tapi hari Idul Fitri itu hari di mana kita diperbolehkan untuk makan. Bahkan dilarang untuk puasa kan? Bahkan dilarang puasa. Berarti zakat fitri ini termasuk dalam satu rangkaian ibadah Ramadan? Iya, salah satunya itu ya kita ada iktikaf, ada sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, zakat fitrah ini atau zakat fitri ini adalah sebagai penutup. Berarti kita nggak bisa ya zakat ibadah puasa kita. Zakat fitri di bulan Zulhijjah gitu. Ya, kayaknya nggak ada perintahnya untuk Oh, tadi itu pertanyaan bodoh tadi. Nah, karena kan masuk dalam satu rangkaian. Iya. Nah, kalau ini masuk dalam satu rangkaian, kemudian cara penunaiannya seperti apa itu satu, Ustaz. Yang kedua, orang siapa saja yang wajib zakat fitrah. Misal nih contoh nih, ada kasus nih Us Ilham, Ustaz Mukhlis. Jadi ada anak yang baru lahir tepat hari 1 Syawal sebelum subuh. Waduh. Nah, itu kira-kira wajib zakat fitrah atau enggak itu saat hitungannya? Oke, yang pertama tadi terkait dengan waktunya ya. Betul. Waktunya itu paling lambat itu adalah sebelum kita menunaikan sholat Id ya. Berarti tapi boleh kita percepat pembayarannya itu ya. Zakat fitri ini baik dengan apa namanya bahan makanan pokok ataupun dikonversikan dengan uang itu di pertengahan Ramadan juga bisa gitu kan. Berarti karena sekarang sudah lewat pertengahan Ramadan, kita bisa membayar, sebenarnya sudah bisa membayar zakat. Nah, itu tadi seperti pertanyaan Ustaz Muhajir. Kriteria apa seseorang itu diwajibkan untuk berzakat?
Karena tadi beliau kebingungan ketika saya bilang antum mau jadi mustahik atau muzaki. Emang bisa milih kata beliau. Nah, gimana itu? Kriterianya itu paling tidak ya apa istilahnya ya, dusaah ya. Dusaah itu orang yang punya kelapangan rizki atau kelebihan rizki ya, minimal ketika ada ukuran saya makan setiap hari itu sekian rupiah, nah itu saya punya lebih lah dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu ya. Nah, baik orang ini orang dewasa, anak kecil, siapapun ya yang diistilahkan dusaatin punya kelapangan rezeki ini, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitri ini. Nah, gimana kalau misalkan orang Jakarta penghasilan di bawah UMR, dia memaksa untuk zakat, itu gimana, Sat? Menurut antum? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang itu secara objektif ya. Ya, bisa jadi dia apa namanya tidak katakanlah dia penghasilannya di bawah UMR. Tapi ternyata dia bisa mengelola dengan baik gitu kan. Ya, akhirnya ada kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dia penuhi setiap harinya gitu kan. Ya, maka dalam hal itu ya dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya ini atau zakat fitrinya ini ya, sering selip kan. Terkait dengan sa'ah ini Ustaz, kemampuan. Adakah misalnya ketentuan khusus, kriteria khusus dari para ulama terdahulu atau pendapat dari Tarji sendiri yang dimaksud dengan orang sa'ah itu adalah begini, sehingga orang itu bisa melihat, atau sa'ah itu berpulang kepada person-person orang pribadi. Misalnya ada batasan pendapatan per kapita begitu? Iya, misalkan kalau ukurannya zakat fitri itu adalah 2,5 kilogram bahan makanan pokok, atau kalau dikonversikan itu kalau di tuntunan apa namanya zakatnya Majelis Tarji itu adalah 11.500 kan, dikalikan 2,5 ya sekitar 28 ribuan ya. Ya, itu konversinya yang ditulis apa namanya dalam fikih zakat kontemporer seperti itu. Dan bisa jadi ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, berbeda kan, karena harga berasnya berbeda atau harga bahan makanan pokoknya berbeda. Nah, yang penting dusaah di situ artinya kita selama kebutuhan sehari-harinya itu berlebih gitu kan, ada sisa gitu kan ya, maka dia harus membayar zakat fitri ini. Ya kalau merasa tidak mampu ya memang dia harus berarti dapat gitu kan. Ya biasanya nanti panitia zakat ad hoc Ramadan itu kan, sementara di masjid-masjid itu ya yang dibentuk sementara itu sudah punya list ya, siapa aja nih warga nih yang harus ditunaikan zakat fitrinya itu kan. Siapa aja yang apa namanya harus membayar zakat fitri ini sudah ada biasanya per tahun itu di setiap masjid kita sudah ada seperti itu, sehingga apa namanya kalau misalkan ada kelebihan ya apa namanya pengumpulan zakat fitri di suatu tempat yang dalam hal ini di masjid, maka itu bisa ditransfer dipindahkan untuk diberikan kepada penerima zakat fitri yang lain di tempat lain. Kalau begini Sad, ada kasus di lapangan, sejak kapan si anak itu terlepas dari tanggungan zakat orang tuanya? Misalkan kayak gini, saya punya sepupu, dia itu dikatakan anak-anak juga tidak, sudah punya penghasilan, tapi juga dikatakan dewasa juga belum karena belum menikah. Nah, apakah dia zakatnya masih dibebankan kepada orang tuanya atau dia sendiri yang bisa mengeluarkan? Itu gimana, Sad? Ya, kalau saya pribadi ya, menikah itu sebagai batasan ya. Orang tua sudah lepas gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua juga masih, misalkan saya pernah ditanya itu kan, si anak ini posisinya di Jakarta tuh, ya kan. Nah kebetulan orang tuanya di Jawa gitu kan, petani gitu kan, dan punya stok beras yang apa namanya banyak gitu karena petani kan. Maka apa si orang tua ini menghubungi anaknya, sudah bayar zakat fitrah belum, udah fitrah belum gitu kan. Nah, sudah apa namanya
orang tuanya saja atau ayahnya aja yang bayarin karena apa? Punya stok beras banyak. Nah, seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan. Asalkan ada pemberitahuan bahwasannya zakat fitrah saya itu dibayarkan oleh misalkan orang tua. Ya. Saya pun termasuk seperti itu karena orang tua masih dibayari zakat. Enggak, maksudnya begini. Karena orang tua di tempat saya itu punya kelebihan beras banyak ya. Kan punya, alhamdulillah punya sawah meskipun nggak luas ya, tapi masih bisa juragan tanah ya, panennya itu masih bisa dibuat bisa memenuhi kebutuhan selama setahun lah gitu kan ya. Nah itu kadang-kadang saya ditawari itu kan, mau bayar fitrah di mana gitu kan, sudah dibayarkan langsung aja di rumah gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Sehingga tidak ada batasan secara real rigid gitu ya. Tapi kalau sebaliknya Ustaz, misalnya ini orang tua di kampung nih, ini kasus seperti saya pribadi nih. Nah, orang tua di kampung, inginnya karena kita jauh dari orang tua, bakti lah, orangnya bakti. Terus saya sampaikan, Bu, Pak, ini nanti sekeluarga saya aja yang bayarin di Jogja. Itu kira-kira gimana Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya? Iya. Oh, tidak lantas harus di tempat asal ya? Enggak. Harus fleksibel banget berarti ya soalnya. Fleksibel sekali. Berarti yang terpenting soal zakat itu ada yang menanggung. Nah, dalam kaitannya dengan zakat fitrah ini gitu kan. Nah, memang kata tidak serinci zakat mal gitu kan. Siapa muzakinya itu harus 8 asnaf ya, itu. Enggak, maksudnya muzaki orang yang berhak yang wajib bayar zakat ini harus punya misalkan aset sekian gitu ya. Kriteria lah ya, kriterianya gitu kriterianya. Ya. Jadi hanya kelebihan dusaatin dari makanan yang dia miliki gitu kan. Nah, kemudian dia harus membayarkan kelebihan dari itu untuk orang lain ditunaikan kepada, kalau di dalam buku tuntunan zakat itu paling enggak 8 asnaf zakat itu boleh. Tetapi penekanannya kepada para fakir miskin. Fuqara masakin. Ya, dari 8 asnaf gitu ya. Karena apa? Ada narasinya di dalam hadis itu tu'matan lil masakin. Yang penting kepada masakin dan fuqara dulu. Ya. Terkait dengan pembayaran. Itu kan tadi kita berbicara pembayaran beras, artinya bahan pokok. Nah, kalau dalam sejarah pendistribusian terkait dengan pembayaran zakat fitrah ini, apa memang harus bahan pokok di daerah sekitar atau di negara sekitar, atau bisa dengan yang lain? Misalnya seperti kalau sekarang kan scan barcode aja udah bisa bayar zakat fitrah. Iya. Nah, maksudnya bisa cashless atau bisa juga dengan menggunakan uang. Gitu. Apa harus tetap beras? Gitu? Ya, saya kira ini mengikuti dari perkembangan zaman gitu ya. Kan hukum itu kan terkait dengan perubahan zaman juga, kemudian kebiasaan suatu masyarakat gitu kan. Kalau hadisnya itu adalah tamer, kurma, kan Indonesia nggak ada kurma tuh kan. Nah, maka disesuaikan dengan kebutuhan pokok kita ya, beras, sagu, jagung atau apa gitu kan. Di beberapa tempat Indonesia kan berbeda-beda itu. Nah, yang terbaru itu boleh dikonversikan dengan uang. Sesuai senilai dengan harga beras. Harga berasnya itu. Yang tadi kalau di Majelis Syaraji itu sekitar 11.500 dikalikan 2,5 kan sekitar 28.500-an itu. Nah, sekarang kan pembayarannya kan sudah kita dimudahkan dengan metode pembayaran yang saya kira semua lembaga zakat gitu kan. Itu sudah memiliki fitur-fitur pembayaran zakat fitrah ini gitu kan, atau zakat fitri ini gitu kan. Tinggal kris, tinggal transfer, nah tinggal nanti misalkan berapa anggota keluarga gitu kan, dibarengkan itu udah selesai gitu kan. Kalau zakat dibayar pakai engagement bisa nggak sih? Kayak ini. Engagement? Kayak saya kan misalkan ini ada satu cerita lah, influencer. Dia mau liburan ke Amerika tapi gratis. Sebagai gantinya dia akan mengendorse travelnya. Jadi ada barter. Jadi si influencer ini memasarkan si
travelnya kan dapat engagement, jadi dibayar engagement. Ada deal-deal seperti itu sekarang, Ustaz. Nah, kalau zakat bisa nggak? Misalkan saya nggak mau zakat, tapi saya bisa bayar pakai engagement, karena engagement itu bisa menarik orang-orang untuk mau zakat. Ya, lebih baik itu dikonversikan ke uangnya dulu lah, atau senilai dari zakat fitri tadi gitu kan, barulah gitu kan. Berarti nggak bisa zakat engagement? Iya, sebetulnya kalau mau langsung itu boleh-boleh saja, tapi kita karena ini ibadah kan, kita jangan jauh-jauh gitu lah di bawahnya gitu lah ya. Kan bisa dikonversikan ke uangnya berapa sih nominalnya gitu kan, dari hasil engagement tadi gitu, ya segera saja gitu. Jadi mendingan nggak usah yang aneh-aneh. Kalau duit ya duit, kalau beras ya beras lah. Ya, kenapa dikonversikan ke uang sekarang itu? Karena uang ini kan sebagai media alat pertukaran kan, gitu loh. Itu semangatnya kan di situ gitu loh. Dan semua orang kan bisa menerima gitu kan. Kalau engagement tadi kan orang masih pikir-pikir apaan tuh gitu kan. Ada untung ruginya. Iya. Berarti uang lebih apa ya? Ada aspek likuiditasnya lebih cair ya, bisa dipakai buat apa aja gitu. Bisa juga seperti itulah. Ini Ustaz. Jadi tadi kita mungkin sudah jelas terkait dengan pembayaran. Jadi bisa beras, bisa juga uang kan begitu. Nah, ini di tengah dinamika di tengah masyarakat ini sering terjadi terkait dengan panitia zakat fitrah. Nah, panitia zakat fitrah ini hitungannya masuk amil yang berhak menerima zakat fitrah atau tidak? Itu. Ya, jadi di beberapa tempat memang sudah ada kesadaran gitu ya, bahwasannya zakat fitri ini berbeda dengan zakat mal. Gitu kan. Meskipun ada amil atau istilahnya panitianya ad hoc sementara gitu kan. Nah, tapi kan itu bisa kalau misalkan mau makan-makan atau apa gitu ya makannya nggak siang gitu kan. Karena masih puasa kan. Makan siang. Upah keringatnya gitu ya. Nanti itu kan bisa diambilkan dari dana yang lain. Oh, jangan dari dana zakatnya? Iya, kalau saya lebih meskipun ada yang praktekan gitu ya. Ya, kalau zakat mal itu kan jelas kan. Amilnya jelas gitu ya. Nah, kalau zakat fitrah ini kalau saya lebih baik diambilkan dari dana yang lain kayak infak masjid, wakaf dan lain. Boleh lah gitu ya. Berarti para amil zakat fitri tidak diperkenankan untuk mengambil upah dari dana zakat fitri, karena itu ya masih perdebatan juga kan, belum jelas juga. Kalau zakat mal boleh, tapi kalau zakat fitri lebih baik diambil dari dana yang lain, jangan dana dari oplosan begitu ya, Zat. Jadi dana yang apalagi nanti kayak yang kasus ACA itu kan. Antum hampir itu kan lebih apa namanya? Bukan Aceh tapi AC Milan mungkin. AC Milan mungkin ya. Ya, itu kan apa namanya terlalu ngawur juga gitu kalau ngambil gitu kan. Dia merasa sebagai amil akhirnya dikeruk semua. Alasannya buat iklan macam-macam gitu kan. Dan nggak logis kadang-kadang ngambilnya itu juga. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan itu tadi Ustaz ya. Jadi bahwa panitia itu artinya tidak masuk, bisa kita katakan ya bukan amil yang berhak menerima. Ya, hanya ad hoc aja kalau sementara saja. Pelaksana atau dia perpanjangan tangan dari muzaki gitu ya untuk pentasarufan. Nah, ketika sudah terkumpul misalnya bukan hanya dalam bentuk beras tetapi uang, apakah panitia ad hoc itu dalam pendistribusiannya atau pentasarufannya harus membeli beras atau bisa beli yang lain? Ya, jadi begini, Jadi sekarang itu kan bayar zakat, mau zakat malah zakat fitri itu kan diprioritaskan kita bayarnya ke lembaga zakat. Ya, kalau sudah lembaga zakat itu kan jelas. Dia bisa mengambil bagiannya 1/8 sebagai salah satu mustahik gitu kan. Nah, maka kalau itu kan perkara yang ditanyakan tadi sudah selesai kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang panitia ad hoc sementara, nah, kalau apa namanya yang bekerja karyawan las itu kan dia bekerjanya sepanjang tahun gitu kan. Kalau yang tadi yang sementara di masjid-masjid itu kan
ya panitia lah. Ramadan sebentar aja gitu kan. Nah, itu kalau itu kan udah jelas gitu ya. Maka kalau saya lebih baik ya bayar zakat itu ke lembaga zakat gitu. Karena mereka punya data siapa sih mustahiknya ini yang terkategori miskin, fakir dan lain sebagainya, itu saya kira akan lebih tepat sasaran. Tapi kalau kita membayar di lembaga zakat, belum tentu daerah masjid kita itu nanti kan bisa request sekarang. Begitu ya? Zaman sekarang kan bisa request. Jadi bisa permohonan gitu ya? Iya, misalkan saya sekarang ketika apa namanya kurban ya misalnya kan dalam kasus kurban saya ikut kurban sapi berkelompok itu di lazismu, gitu kan? Nah biasanya kan kalau kita kurban itu sebagai sahibul kurban kita kan kadang-kadang karena di tempat yang jauh kita nggak dapat daging kurban ya. Betul. Nah tapi kalau lazismu ini bagus ini inovasinya gitu kan, itu kita bisa request mau didistribusikan di mana gitu kan. Jadi kita ngajak misalkan ke tetangga-tetangga kita gitu kan, yuk di lazismu nanti juga dibagikan di daerah tempat kita sendiri juga bisa. Selain didistribusikan ke tempat yang lebih membutuhkan gitu kan. Dan kita sebagai sahibul kurban juga bisa diberikan daging bagian kita yang kita boleh mengambilnya gitu kan. Jadi sekarang sudah bisa model zakat by request. Itu juga bisa. Fleksibel ya? Iya. Karena kadang-kadang kan kita kalau punya kepentingan kita bisa tahu ada orang-orang yang berhak mendapatkan gitu. Betul. Nah, itu bisa kita requestkan ke lembaga zakat. Jadi bagi para agnia, bagi para muzaki yang ingin berzakat mendingan ke lazismu daripada lembaga lain, mungkin ya lazismu lebih amanah lah ya, lebih transparan juga. Ustaz, begini, adakah ukuran ketika misalkan uang terkumpul nih, uang zakat, ukuran dibagikan kepada mustahik? Karena ayah saya kan di sana pengelola zakatnya lah. Dia membagi kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A biasanya itu lebih besar dan itu untuk orang-orang yang tingkat kemiskinannya mungkin parah. Kemudian ada kelas C itu biasanya untuk anak-anak kecil. Nah, itu gimana, Ustaz? Boleh nggak? Ya, jadi kata kuncinya ini kan zakat fitri ini untuk istilahnya apa ya? Menggembirakan lah gitu ya. Atau agnuhum lah, atau istilahnya seperti apa ya? Ya, menggembirakan orang ketika mengakhiri Ramadan gitu kan. Ya, sehingga para fakir miskin itu yang apa namanya biasanya kan orang ke akhir Ramadan kan ceria kan, Idul Fitri gitu kan. Nah ini dia tidak punya bahan makanan dan lain sebagainya untuk dimasak dan lain sebagainya, maka disitulah salah satu kenapa zakat fitri itu disyariatkan gitu. Nah kalau pertanyaan seperti itu boleh nggak misalkan dibagikan kepada klaster-klaster tadi gitu kan? Ya, memang zakat fitri itu boleh dibagikan kepada 8 asnaf zakat. Tapi ditekankan kepada fuqara wa masakin gitu kan. Nah, tentu kan panitia zakat itu sudah tahu mana ini yang namanya fakir, miskin kan sudah ada list warganya biasanya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja gitu kan. Nah, kemudian nanti ada sisa sedikit tadi buat THR lah, buat anak-anak ngasih seneng gitu ya. Anak-anak TPA diniyah kan suka. Iya, saya kira boleh-boleh saja, tapi kalau bisa diprioritaskan kepada anak-anak orang yang fakir miskin tadi. Masuk kategori tadi ya, fakir dan miskin. Jadi, itu lebih berat. Agar jangan sampai mubazir dan tepat sasaran lah gitu ya. Nah, terkait bayar zakat ini tadi mungkin agak kelewatan. Kalau ada seorang yang baru melahirkan, kemudian pas melahirkannya itu di 1 Syawal atau sebut saya misalnya di sebelum hari terakhir sebelum sholat Id. Apakah itu wajib bagi si anak dan orang tua membayarkan zakat atas nama si anak tadi? Ya, untuk ihtiyatonnya kalau saya agar kita apa namanya ya kehati-hatian lah gitu ya, bayarkan saja. Kalau misalnya kita kelebihan dusaah tadi ya, silakan bayarkan saja lah kalau saya gitu kan. Ustaz, kalau begini, jujur ya, ini jujur sekali, mohon maaf pemirsa. Saya tiap kali pulang itu dapat zakat, Ustaz.
Padahal saya nggak Tapi antum merasa seneng nggak kalau dikasih? senang banget. Antum fakir atau miskin Nah ini? itu, saya juga kadang bingung. Tiap dapat dan klasternya itu klaster A. Saya nggak tahu ini nepotisme bapak saya ya, atau karena emang apa namanya, saya memang kategorinya fakir dan miskin saat ketika saya tanya kenapa saya dibagi, ya saya senang senang. Tapi alasan mereka itu karena mohon maaf sekali, pejuang dakwah. Ya mungkin antum karena pejuang dakwah di Jogja UMR-nya beda dengan tempat antum, lebih tinggi di tempat antum, berarti antum dianggap UMR Jogjanya ini rendah, bisa jadi gitu. Tapi saya sebagai mustahik berhak menolak nggak? Kayak saya nggak mau. Boleh saja. Oh boleh ya? Boleh saja. Kalau antum punya rekom ini saya misalkan ada yang lebih berhak dari saya, boleh saja. Tapi pasti kan antum nggak akan menolak kan? Nggak akan menolak. Kamu seneng kok. Malah di depan rumah kami siap menerima zakat. Status antum kan sudah nanti biasanya kan siap menerima zakat ini kan, rekening langsung dicantumkan kan. Ya. Itu memang dinamika Ustaz ya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun memangnya memang pengurus masjid atau ad hoc itu yang mampu biasanya ya dapat juga kembali. Kadang-kadang kita bayar zakat dapat beras itu lagi. Nah ini dinamika di tengah-tengah masyarakat ketika kita bayar zakat fitrah. Dalam paham Majelis Tarjih dalam hal ini ada nggak doa khusus ketika kita membayar zakat fitrah, kemudian ini ketika serah terima ijab qabul itu ada doanya nggak? Setahu saya tidak ada, Us. Silahkan nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Nanti bisa dicek aja di tuntunannya. Setahu saya tidak ada, tapi biasanya banyak orang Indonesia itu menganut mazhab marmiyah. Apa itu? Nggak marem, nggak kuat, nggak enak kalau gitu nggak mantap, kalau nggak pakai doa gitu kan. Ya kalau doa tinggal didoakan aja gitu kan. Dan itu biasanya sudah dilakukan oleh lazismu juga gitu kan. Ketika ada orang bayar sedekah, infak, zakat secara online itu pasti ada doanya nanti kan. Nah, semoga zakat yang Anda tunaikan ini berkah dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Ya karena tahun kemarin itu ketika saya pribadi bayar zakat itu buat sekeluarga itu serah terima kemudian di karena ini terkait dengan tradisi yang selama ini pembayaran zakat fitri ini yang menurut saya ya tidak tepat di masyarakat. Karena apa? Saya juga punya saudara di di tempat istri saya di Lampung sana itu ya. Jadi membayar zakatnya itu kepada ulama atau kiai. Nah, karena ada seperti gitu kan? Betul. Sehingga ini menjadi kebiasaan ketika menyerahkan zakat fitri beras ataupun uang ini bayarnya kepada Pak Kiai, maka sama Pak Kiai pasti didoakan kan? Betul. Nah, mau apa lagi kalau nggak doa gitu kan? Didoakan biar puasanya terima, kemudian dilancarkan rezekinya dan lain sebagainya itu. Nah itu mungkin dari kebiasaan itu, gitu kan. Kemudian masuk ke alam pikiran kita ya pokoknya harus ada doanya yang panjang dan biar terkabul dan lain sebagainya kan. Kita. Nah itu yang kemudian dikoreksi oleh Muhammadiyah melalui namanya manajemen filantropi Islam secara modern dengan membuat lembaga zakat. Nah, gitu kan. Sehingga zakat tidak menumpuk kepada ulama atau kiai tertentu ya. Meskipun secara sosiologis itu terjadi namanya istilahnya kalau di dalam biologi itu simbiosis mutualisme kan. Karena Pak Kiai, Pak Ulama itu kalau di masyarakat itu sebagai tumpuan masalah apapun itu kan. Ada sedikit masalah tanya Pak Kiai, tanya ulama gitu kan. Maka masyarakat itu membayarkan zakatnya kepada ulama atau kiai. Padahal kiainya juga pakai Lamborghini, pakai Nah, itu di tempat istri saya itu bisa berapa kuintal itu kalau dapat gitu ya. Dapat ini ya zakat malah dari zakat fitrinya dari masyarakat. Bayarnya padahal orang kayak gitu nggak prioritas ya sebenarnya. Ya, kalau saya pribadi ya tadi karena ada isinya namanya simbiosis mutualisme tadi ya. Karena mereka selama ini setiap hari selama setahun itu berjasa, tempat bertanya, tempat mengadu.
Nah, kalau kiai atau ulama di masyarakat seolah jadi sumber berkah. iya. Nah, padahal yang tepat itu membayar untuk lil fuqara wal ma. Kalau Pak Kiainya termasuk masakin fuqara ya nggak apa-apa, boleh saja. Kalau gini Ustaz, jadi kalau kita melihat historis atau sejarah pendistribusian zakat itu kan dulu memang tidak dimanage oleh lembaga, sebuah lembaga. Jadi Rasulullah hanya memerintahkan aja lil fuqara wal masakin. Setelah itu person-person sahabat mendistribusikan, nyari tetangga-tetangga yang dikira fuqara dan miskin, kemudian diberikan. Nah, seandainya itu diterapkan lagi, jadi ada misalnya sebagian warga itu dia nggak kurang mantap itu di lembaga, jadi langsung nyari tetangga, langsung bayar itu, nah itu ya seperti apa ya? Seperti itu boleh-boleh saja gitu kan. Ya, tapi kalau konteks sekarang ya lembaga zakat itu saya kira lebih objektif ya, karena punya data siapa saja, dan zakat fitri itu bisa ditransfer dari satu tempat ke tempat lain oleh lembaga zakat ini kan. Misalkan untuk saudara kita di Palestina tadi kan, betul, yang tentu saja sangat lebih membutuhkan, itu kan boleh. Dan begini Ustaz, terkadang ketika pembagian zakat itu malah ada, mohon maaf, korban nyawa karena mengantrinya itu. Antum ikut terus? Di mana itu? Ikut ngantri juga? Daerah mana? Daerah hantu. Tapi Anda kan pernah ada kan gara-gara ngantri zakat itu di depan rumah seorang pengusaha besar. Nah, itu harus bagaimana solusi untuk menangani hal seperti itu? Tadi bayar zakat ke lembaga zakat. Nah, itu dia kelazismu dong. Gila, jangan kelazismu. Mohon maaf nih lazismu ya, ini sudah talent yang mengiklankan lazismu. Silahkan nanti diberikan zakatnya. Salah satu hal yang paling agak kontroversi di fikih zakat kontemporer Muhammadiyah tentang distribusi. Katanya boleh sepanjang tahun. Itu gimana argumentasinya? Ya, sepanjang tahun boleh untuk pendistribusian zakat fitri ini, tetapi pembayarannya kan maksimal itu sebelum sholat Idul Fitri itu kan. Nah, itu. Karena apa? Karena kita tidak ingin sifatnya itu hanya sementara gitu ya. Tapi apa? Bagaimana zakat fitri ini tidak hanya zakat mal itu bisa produktif. Tapi apakah itu tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan kalau di hari hari Idul Fitri itu agar semua orang miskin juga merasakan makanan yang enak. Tapi kalau durasi sepanjang tahun, ya bisa jadi dia makan enaknya di bulan Zulhijjah, gimana itu? Ya, maksud saya begini, tetap itu diberikan gitu kan, tetapi kan biasanya ada kelebihan gitu kan. Ya, misalkan apalagi dalam bentuk konversi uang tadi kan pasti ada kelebihan yang itu bisa diproduktifkan dan diberikan kembali kepada fakir miskin tadi gitu loh. Ya, jadi tidak langsung habis saat itu gitu. Itu tidak hanya sifatnya konsumtif aja habis, tapi bisa lebih produktif ya kalau bisa sepanjang tahun. Ternyata kita sudah dikode, Ustaz. Tinggal berapa menit? Kode Morse gitu. Udah selesai. Jadi alhamdulillah segala pertanyaan kita tentang permasalahan zakat sudah selesai dijawab oleh Ustaz Mukhlis. Ustaz silakan tutup. Ya. Saksikan Tarjih menjawab selama bulan Ramadan. Tayangnya jam berapa, Us? Tanggal ada pas sahur, ada pas buka gitu aja. Iya. Kalau pas sahur di mana? Di TV-mu. Kemudian kalau menjelang berbuka? Menjelang berbuka di Tarjih Channel. Oke, terima kasih Ustaz Mukhlis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.